Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' Yu'til hikmata man yasha' ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata, Yu'til hikmata. Allah telah memberikan hikmah Allah telah memberikan hikmah may yasha'u, may yasha'u, kepada siapa yang dia kehendaki. kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberi hikmah dan barang siapa yang diberi hikmah faqad utiya, faqad utiya, maka sungguh ia diberi maka sesungguhnya dia diberi khairan katsira, khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru, Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran dan tidak dapat mengambil pelajaran illa ulul albab, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. kecuali orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan tentang hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Di mana hikmah di sini beberapa arti. Ada yang menyebutkan bahwa hikmah itu adalah pemahaman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran meliputi ayat-ayat nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, yang didahulukan dan diakhirkan, yang hal dan yang haram, dan juga selainnya. Jadi tentang ilmu-ilmu Al-Quran dikuasainya, itulah hikmah. Kemudian menurut Ibnu Abi Najih, yang dimaksud hikmah di sini adalah tepat dalam ucapan. Orang yang memiliki hikmah itu ucapannya berbobot walaupun sedikit tapi berisi. Itulah hikmah katanya. Kemudian menurut Abu Aliyah mengatakan hikmah berarti rasa takut kepada Allah. Tidak ada perasaan takut kepada Allah, karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah itu merupakan pokok dari setiap hikmah. Yang lain juga Ibrahim An-Nakhai mengemukakan hikmah berarti pemahaman. Jadi kalau seseorang diberi hikmah oleh Allah maka akan paham terhadap ajaran agama. Ibnu Wahab juga berpendapat dari Malik Zaid bin Aslam mengatakan hikmah berarti akal. Jadi orang yang diberi hikmah oleh Allah mempunyai akal yang sehat, akal yang sempurna. Demikian juga Imam Malik mengatakan sesungguhnya terbetik di hatiku bahwa hikmah itu adalah pemahaman tentang agama Allah dan sesuatu yang dimasukkan Allah ke dalam hati yang berasal dari rahmat dan karunia-Nya. Yang dapat memperjelas hal itu adalah bahwa Anda mungkin mendapatkan seseorang yang ahli dalam urusan dunianya jika ia berbicara tentangnya, dan Anda mendapatkan orang lain yang lemah dalam urusan dunianya tapi ia sampai ahli dan luas pandangannya dalam bidang agama misalnya. Ini juga merupakan karunia yang diberikan kepada seorang dari Allah sesuai dengan kehendaknya.
Artinya Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya tersesat, maka dibimbinglah dengan hikmahnya dengan berbagai makna dan pengertian tadi. Hikmah berarti juga pemahaman dalam agama Allah, sedangkan As-Suddi mengumumkan hikmah berarti kenabian. Bahkan sampai derajat kenabian itu dikatakan hikmah juga dari Allah, di mana para nabi mendapatkan wahyu bisa dengan mukjizatnya. Itu juga hikmah. Jadi artinya hikmah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki sesuai dengan level, sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan sekupnya, sebagai apa dia hidup di dunia, menjalani hidup dunia itu akan diberi pemahaman kemampuan masing-masing. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, pendapat ulama, sebagian besar ulama berpendapat hikmah itu tidak dikhususkan pada kenabian saja, tapi lebih umum dari itu. Yang tertinggi dari derajat hikmah adalah kenabian, sedangkan kerasulan lebih khusus lagi, karena tidak setiap nabi rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Bedanya kalau nabi tidak diwajibkan untuk berdakwah keluar, kalau rasul itu diwajibkan untuk mengajak ke yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah pernah bersabda, la hasada ila fisnatain, tidak diperbolehkan hasud atau dengki kecuali terhadap dua urusan, dua orang, dua golongan. Pertama, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu ia menghabiskannya di jalan yang benar. Nah, kudu syirik lamun ningali nu kitu teh cenah. Ningali orang yang diberi harta banyak oleh Allah tapi hartanya dihabiskan di jalan Allah. Wa rajulun atahullahu hikmah, yang kedua, seseorang diberi hikmah oleh Allah, bahwa yakdi biha wa yu'allimuha, kemudian ia memutuskan perkara atau segala urusan berdasarkan hikmah tersebut dan ia mengajarkannya ke orang lain. Di mana ini ilmu juga. Jadi yang diberi harta banyak diamalkan, diberi ilmu yang banyak diajarkan. Tayatan perlu dipisirik urang mah kitu cenah. Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah melalui beberapa jalan dari Ismail bin Abi Khalid. Selanjutnya Allah menegaskan dalam ayat ini, wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang berakal sehat, berakal normal, sehingga bisa mencerna, bisa memahami, bahkan mengamalkan nilai-nilai ajaran yang ada dalam Al-Quran ini. Artinya tidak ada yang mengambil pelajaran dari suatu nasihat, dari suatu peringatan, dari ayat-ayat Al-Quran, kecuali orang-orang yang memiliki hati dan akal, yaitu memahami apa yang sedang dibicarakan dan makna yang terkandung di dalam firman Allah, juga sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa kita dibimbing dan dilimpahi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.